Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan sebab utama seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga adalah memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, yang bersalah kepadanya, yang menyakiti hatinya, yang mengambil dan merebut haknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan memaafkan. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, mereka tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang maafkan orang lain. Demikian juga bahwasanya orang-orang yang maafkan maka mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan berlapang dadalah, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan adalah derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi SAW berkata, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu kau melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu seorang yang meyakini bahwasanya Allah senantiasa menguasinya, Allah senantiasa menilainya, maka dia akan mudah memaafkan karena dia tahu dalam memaafkan sangat besar ganjaran yang akan Allah berikan. Demikian juga orang yang memaafkan maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang memaafkan orang lain, dia telah berbuat baik kepada orang yang menzaliminya tersebut, maka ketika dia berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun mencintainya. Demikian juga orang yang memaafkan, maka dia lebih mudah untuk bertakwa. Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan engkau memaafkan maka lebih dekat kepada ketakwaan. Dia lebih dekat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia lebih dekat dari meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang tidak memaafkan, maka dia mudah untuk emosi, maka dia mungkin membalas dendam dan bisa jadi pembalasannya lebih berat daripada kezaliman yang dia rasakan. Sehingga akhirnya dia bisa terjerumus dalam banyak kesalahan gara-gara ingin melampiaskan dendamnya. Berbeda kalau dia memaafkan, maka lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang memaafkan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan setimpal dengan keburukan. Tapi barang siapa, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode untuk menjelaskan bahwasanya ganjaran besar ketika Allah mengatakan ganjarannya urusanku. Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang maafkan maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin bani Adam lahu illa siyam
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan beri ganjaran. Ketika Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, ganjarannya di sisi Allah, maka ini menunjukkan ganjaran tersebut sangat besar karena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya memaafkan ganjarannya sangat besar yaitu Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar, maka mereka diberi ganjaran tanpa batas. Dan kita tahu bahwasanya memaafkan bukan hanya bersabar, tapi sabar plus. Selain dia bersabar, dia bahkan memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Oleh karenanya ganjarannya sangat besar, lebih daripada sekedar ganjaran bersabar. Dan di antara ganjaran orang yang memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika dia memaafkan, maka juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka berlapang dada dan hendaklah mereka memaafkan. Apakah kalian suka jika kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu. Oleh karenanya ketika ada orang berbuat zalim kepada kita dan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan dia. Mungkin saja kita banyak beristighfar, mungkin saja kita banyak bertobat, tapi belum tentu istighfar kita benar, belum tentu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa-sisa dosa yang menempel, mengotori tubuh kita. Ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, saatnya kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ampuni dia, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, maka kita diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran yang besar dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Memaafkan ibadah yang sangat agung karena sangat sulit untuk dilakukan. Manusia pada dasarnya ingin membalas. Bahkan kalau bisa membalas lebih, dia akan balas dengan lebih daripada yang apa dia rasakan. Kemudian memaafkan ini hanya bisa kita kerjakan ketika kita dizalimi oleh orang. Ibadah yang hanya bisa dikerjakan ketika kita dizalimi oleh orang lain. Dan lebih berat lagi ketika orang berbuat kesalahan kepada kita adalah orang selama ini kita baikin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat dalam Al-Qur'an tentang sikap memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita padahal orang tersebut sangat kita harapkan kebaikannya. Di antaranya kepada anak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah kepada mereka, waspadalah terhadap mereka. Yaitu ada istri yang mengajak suaminya untuk bermaksiat atau mengajari suaminya untuk memutuskan silaturahmi. Demikian juga ada anak yang demikian karena saking cintanya seorang kepada anaknya sehingga dia jauh dari Allah, sehingga dia terpaksa melakukan kemaksiatan. Allah berkata, "Fahdharuhum", waspadalah terhadap istri dan anak model begini. Tetapi apakah Allah suruh kemudian sang suami murka kepada mereka, ya, menghajar mereka? Ya, tidak. Justru Allah menyuruh untuk memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Jika kalian memaafkan, ya, dan kalian mengampuni dan kalian berlapang dada, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sungguh tentunya berat ketika kesalahan muncul dari istri maupun dari anak. Orang yang selama ini kita baikin, ternyata mereka berbuat kesalahan. Tetapi Allah menyuruh kita untuk mengampuni, memaafkan dan berlapang dada. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang senantiasa memberi nafkah kepada sepupunya
Mistah bin Utsatsah, ada yang menyebutkan dia adalah ibnu khalati As-Siddiq, yaitu dia adalah anak dari bibi Abu Bakar, yaitu sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia seorang yang miskin, dan selama ini Abu Bakar As-Siddiq yang mengayominya. Sampai ketika terjadi kejadian hadithatul ifk, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, maka orang-orang munafik menyebarkan isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Saking kuatnya isu tersebut, sampai ada 3 sahabat yang ikut terprovokasi, akhirnya ikut menuduh. Di antaranya Hamnah bintu Jahshin, yaitu iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya Mistah bin Utsatsah, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. 3 orang ini termakan provokasi, akhirnya ikut menuduh Aisyah berzina. Akhirnya Allah turunkan 15 ayat dalam surat An-Nur. Ya, dari ayat 11 sampai ayat 26 kalau tidak salah, membela Aisyah dengan menyatakan Aisyah adalah wanita yang suci dan tidak ada kaitannya dengan zina sama sekali. Ketika turun ayat-ayat pembelaan tersebut, maka Abu Bakar pun marah. Yang dia harapkan seharusnya sepupunya, kerabatnya yang selama ini dia nafkahi, harusnya membela Aisyah. Ketika ada keluarga yang dituduh tidak-tidak, harusnya keluarga terdekat yang membela. Ini malah ikut menuduh. Akhirnya Abu Bakar pun marah. Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan lagi beri nafkah kepada Mistah. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah seorang atau mereka-mereka yang telah diberi kelapangan harta dan diberi keutamaan bersumpah untuk tidak memberi lagi nafkah kepada karib kerabat, kepada orang miskin dan kepada muhajirin fi sabilillah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah? Kata Abu Bakar langsung, bala ya Rabb, tentu ya Allah, aku ingin diampuni. Maka Abu Bakar kemudian maafkan Mistah dan dia kembali memberi nafkah dan dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan nafkah darimu selama-lamanya. Kenapa? Karena ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika kesalahan semakin besar dan dia semakin memaafkan, maka semakin berat, semakin besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dia mampu untuk melampiaskan, maka semakin besar pula ganjarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil khuri syaa." Siapa yang meredam amarahnya, padahal amarahnya sudah di puncak, tinggal dia lampiaskan, dan dia mampu untuk melampiaskannya, dia mampu untuk mengeksekusi kemarahannya, kemudian dia meredamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak, ala ru'usil khalaiq, di depan manusia, dia ditenarkan, dia dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia meredam amarah, karena dia memaafkan. Hatta yukhayyirahu min ayil huri syaa, sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Sungguh ganjaran yang agung di padang mahsyar dan di akhirat di surga kelak. Dan ingat, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Maka seorang ketika dia memaafkan, dia meniru apa yang disukai oleh Allah, itu sifat memaafkan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.